Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami tim Sciencepreneur SMP Negeri 2 Cimahi. Pada kesempatan sebelumnya, kami telah membahas tentang 3 produk, yakni how to make ecoenzyme, cara membuat nugget ayam sayur, dan sabun palm olive oil. Maka kali ini kami akan membahas tentang get to know aquaponics. Kali ini kami tidak hanya berkolaborasi dengan guru pendamping saja, namun beserta dengan kakak-kakak dari Hidroponik Bandung dalam proses pembuatan aquaponik. Penasaran? So, let's get started. Apakah teman-teman tahu latar belakang dibuatnya aquaponik? Aquaponik merupakan perkawinan antara aquaculture dan pertanian dengan sistem hidroponik yang menggunakan prinsip tanpa tanah. Perpaduan budidaya ikan dan tanaman hidroponik ini tidak lepas dari semangat urban farming dan grow your own. Penerapan teknologi ini dilakukan untuk mengatasi masalah yang ada dalam bercocok tanam, seperti kesediaan air dan pupuk, pengolahan tanah, penanaman, perawatan, serta ketersediaan lahan untuk daerah perkotaan. Selain itu, ketergantungan terhadap pupuk dan pestisida sintetis juga menjadi salah satu masalah terhadap komoditi pertanian yang dihasilkan. Penerapan teknologi ini menjadikan kegiatan bercocok tanam tetap dapat dilakukan dengan cara yang lebih mudah dan memiliki keuntungan lebih. Bahkan, lahan sempit dengan sumber air terbatas seperti pekarangan rumah dapat dikelola untuk kegiatan bercocok tanam. Sehingga teknologi yang tepat untuk diterapkan yaitu adalah sistem pertanian aquaponik. Nah, ada info seputar aquaponik nih. Tahukah kalian, dalam praktiknya, aquaponik ini memiliki parameter sendiri yang harus dijaga, seperti suhu, pH air, kadar amonia, dan kadar nitrat. Suhu di dalam aquaponik idealnya berkisar antara 21 derajat sampai 28 derajat Celcius. Sedangkan untuk pH air berkisar antara 6,5 sampai 8. Sistem pertanian aquaponik menggunakan media tanam non-tanah dengan memanfaatkan amonia yaitu NH3 dari air budidaya ikan sebagai nutrisi bagi tanaman. Rancangan media tanam aquaponik sudah banyak dan beragam loh. Mulai dari bentuk rancangan, sistem penanaman, ukuran, serta kombinasi penggunaan tanaman dan ikan yang dibudidayakan. Berikut beberapa contoh dari potret aquaponik. Aquaponik ini memiliki berbagai macam manfaat. Di antaranya, menghasilkan ternak ikan, tidak menggunakan pestisida atau bahan kimia, proses tumbuh yang cepat, mengurangi limbah, dapat dilakukan di lahan sempit, menurunkan resiko terjadinya erosi, bertanam banyak jenis sayur dalam satu waktu, dan proses pemeliharaan yang sederhana dan juga mudah. Wow, keren banget ya! Setelah melihat beberapa model dan manfaat aquaponik tadi, apakah teman-teman tertarik untuk membuatnya? Jika iya, maka alat dan bahan yang dibutuhkan adalah pipa instalasi hidroponik, palu karet, seal tape, cutter, tangki air, mesin pompa akuarium, net pot, nampan, pinset, rock wool lokal, TDS meter, isi meter, pH meter, water pass, nutrisi hidroponik AB mix, benih kangkung, bayam, dan selada. Cara membuat aquaponik. I see you looking to the side. Are you alright? You upset because I haven't had the
time, I can see it in your eyes. You wanna cry, you've forgotten what it feels like to be loved right. I don't wanna fight, and I'm hoping I can make it up. Take you out tonight, make you feel alright. When we get back, I'ma beat it up. I know some. Yang pertama, rangkai 6 pipa instalasi hidroponik di atas pipa penyangga secara sejajar. Kedua, pada bagian ujung pipa penyangga, terdapat selang kecil yang digunakan untuk menyalurkan air ke pipa instalasi hidroponik. Masukkan ujung-ujung selang yang tersambung ke pipa penyangga ke dalam lubang kecil pada ujung pipa instalasi hidroponik. Ketiga, setelah itu, pada sisi lain pipa instalasi hidroponik yang menjuntai ke bawah, pasangkan seal tape dan sambungkan dengan bagian pipa yang nantinya akan terhubung ke dalam tangki air. Seal tape digunakan untuk mencegah air bocor dari tepian pipa yang terhubung. Keempat, agar pipa yang dihubungkan lebih kuat, gunakan palu karet untuk memukul bagian pipa yang tersambung agar rangkaian tidak longgar. Kelima, masukkan pipa sambungan ke dalam lubang tangki air dan jangan lupa pasangkan pompa air ke dalam tangki tersebut untuk memompa aliran air ke pipa yang tersusun net pot. 6. Tangki air diisi hingga kapasitas air sampai hingga lubang yang tersambung dengan pipa. Periksalah kembali apakah rangkaian tersebut terlalu miring atau cukup dengan menggunakan water pass. Karena apabila salah satu bagian terlalu miring, laju air pada salah satu ujung pipa instalasi akan berbeda. Hal ini menyebabkan pertumbuhan bibit tidak merata. 7. Setelah rangkaian selesai, kita lakukan penyemaian benih. Pertama adalah benih kangkung. Ambil rakwall lokal lalu potong rakwall menjadi beberapa bagian sekitar 6 x 4 cm. Rendam rakwall dalam air, lalu tiriskan sehingga rakwall berada dalam kondisi lembab. Apabila terlalu basah, dapat mengakibatkan benih membusuk. 8. Rakwall lokal terdiri dari beberapa lapis. Oleh karena itu dianjurkan agar rakwall dibagi menjadi beberapa lembaran tipis yang akan digunakan untuk alas benih biji kangkung di dalam net pot. 9. Apabila lembaran rakwall telah dimasukkan ke dalam net pot, maka masukkan 1 biji benih kangkung ke dalamnya. 10. Kedua, penyemaian benih bayam. Kali ini potong memanjang rakwall, kemudian belah rakwall menjadi beberapa bagian namun jangan sampai terputus. Setelah itu, gunakan pinset untuk membuat lubang-lubang kecil pada rakwall. 11. Jika rakwall telah terlubangi, masukkan benih bayam ke dalamnya. Untuk benih bayam, dikarenakan ukurannya yang kecil, kita bisa masukkan sekitar 8 hingga 10 benih ke dalam rakwall. Usahakan penempatan benih sesuai serat rakwall sehingga pertumbuhan akar lebih baik. Penyemaian ini juga berlaku untuk benih selada. 12. Pastikan net pot dan rakwall benih terendam air pada bagian bawahnya. Berikan genangan air di bawahnya dengan menggunakan nampan agar rakwall tetap lembab. 13. Setelah 1 hingga 4 hari akan terlihat benih pecah dan terlihat tunas. Biasanya ditandai dengan munculnya warna putih pada benih pecah. 14. Setelah proses pecah benih, akan muncul bakal daun. Dalam kondisi ini, dapat langsung dipindahkan ke tempat yang mendapat sinar matahari minimal 6 jam sehari karena benih yang sudah pecah harus mendapatkan sinar matahari langsung. Dan apabila telah muncul daun sekitar 3 hingga 4 daun, maka bibit tanaman dapat dipindahkan ke sistem hidroponik yang telah dirancang. 15. Apabila bibit tanaman telah disusun, maka kita bisa memasukkan ikan ke dalam tangki air. Ikan yang digunakan biasanya adalah ikan air tawar. Dan
Ingat untuk memasukkan nutrisi AB mix ke dalam air dengan rasio A dan B selalu 1:1. 16. Teman-teman bisa gunakan TDS untuk menghitung total padatan terlarut dalam air, isi meter untuk mengukur larutan nutrisi, dan pH meter untuk mengukur tingkat asam dan basa larutan dalam air. Yeay, kita sudah berada di akhir video nih. Terima kasih telah menyimak video kami. Semoga video kami dapat bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.